Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nur Arifudin. And today we are going to learn about biographical recount text. And here also we are going to learn more about the social function and also the direct structure of biographical recount text. And this explanation will be conveyed by myself, Nur Arifudin. And don't forget to subscribe my channel. Oke, langsung saja ya kita ke pembahasan. Jadi hari ini kita mau membahas tentang biographical recount text, atau simpelnya kita sebut dengan biography ya, karena biography itu termasuk dalam recount text. Jadi sekali lagi kita akan membahas tentang biography. Nah, pertanyaannya, apakah sama sir antara biography dalam bahasa Inggris dan juga biography di dalam bahasa Indonesia? Kurang lebihnya sama ya. Oleh karenanya, let's check the definition, the generic structure, and also the social function of this text. Yang pertama lah definition. Oke, definisi dari teks biography ini adalah a detailed description of a person's life, atau dengan kata lain, sebuah teks yang menjelaskan tentang kehidupan seseorang ya. Biasanya seseorang itu yang dijelaskan figur pahlawan atau memang orang yang memiliki pengaruh besar dalam perubahan di suatu masa. Kurang lebihnya seperti itu ya. Oke, and then fungsi sosial dari teks ini adalah retelling. Sekali lagi, karena ini termasuk ke dalam text recount, jadi semuanya isinya adalah mengulang kembali, sama dengan ini ya, retelling, menceritakan kembali the event of a most person's life. Nah, kalau di sini lebih spesifik lagi ya, menceritakan kembali kejadian-kejadian yang terjadi dalam hidup seseorang yang memang famous itu yang terkenal ya, or to list and describe, atau menjelaskan past experiences, kejadian-kejadian atau pengalaman-pengalaman di masa lalu by retelling events, dengan cara menceritakan kejadian-kejadian tersebut in chronological order. Nah, ini kata kuncinya ya, secara urut, jadi berurutan ya. Oke, kemudian muncul lagi generic structure. Apa itu generic structure dari teks ini? Oke, kita lihat ada 3 ya. Yang pertama adalah orientation. Orientation itu perkenalan ya, atau introducing the participants, jadi menjelaskan atau mengenalkan siapa sih yang akan kita bahas dalam teks tersebut, kemudian di mana tempatnya dan juga kapan waktunya ya. Kemudian di sini yang kedua adalah events. Nah, ada S-nya di sini, berarti kejadian yang akan diceritakan kembali tidak hanya satu kejadian ya, tapi bisa lebih dari satu kejadian, bisa 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena memang biografi itu ada yang panjang, ada juga yang pendek. Kalau yang panjang itu bisa sampai 1 buku itu bisa ya. Oke. Nah, events itu apa sih isinya atau definisinya? Nah, ini describing series of event in chronological order. Sekali lagi, di sini diceritakan tentang kejadian-kejadian di masa lampau, tapi dengan catatan berurutan. And then the last part of biography is reorientation. Reorientation itu summary of sequence of event. Bisa diartikan sebagai kesimpulan dari awal sampai akhir kejadian yang diceritakan itu seperti apa, biasanya endingnya seperti apa, kan kayak gitu ya. Oke, to make it more easier in understanding about this text, I will show you my favorite recount text, or actually biographical recount text. Ya, ini contoh biografi yang memang saya sangat suka sekali ya. Saya tampilkan sudah bersama bagian-bagiannya di sini. Kita lihat sini ada orientation, ada event yang pertama, event yang kedua, event yang ketiga, dan reorientation. Kita langsung saja masuk ya. Di sini ada orientation. Orientation apa itu tadi yang pertama? Ya, betul sekali. Menceritakan tentang siapa sih yang akan kita yang akan dimunculkan atau yang akan diceritakan pengalamannya itu siapa sih? Nah, ini dia. Ada Hasri Ainun Habibie. Ya, ini Hasri Ainun Habibie adalah
was the First Lady of Indonesia from 1998 until 1999, the wife of former Presiden B.J. Habibie. Jadi yang akan diceritakan sini biografinya tentang istrinya dari Presiden B.J. Habibie. Siapakah dia? Hasri Ainun Habibie. Oke, kalau sudah tahu berarti kita masuk ke event yang pertama. Biasanya berurutan ya, berarti kita akan menceritakan tentang kapan sih Ibu Ainun itu lahir. Nah, di sini Ainun was born on August 11, 1937 in Semarang in a well-educated family of Raden Muhammad Besari, a lecturer, and his wife Sadarmi Besari, a midwife. Jadi di kejadian yang pertama ini diceritakan tentang kapan lahirnya. And then the second event, kejadian yang kedua, Ainun continues her education in the medical faculty of University of Indonesia and graduated in 1961. Jadi ini berurutan ya. Jadi yang pertama tadi menjelaskan kapan lahirnya, kemudian kejadian kedua itu yang dijelaskan adalah tentang pendidikannya. Paham ya? We go to the next event. Ini event yang ketiga. Ainun first met Rudy Habibie when they studied in secondary school. They shared the same school when studied in Dago Christian Junior College. Ya, ini dijelaskan juga. Kalau yang bagian kedua atau kejadian kedua itu menceritakan tentang pendidikan. Nah, yang kejadian atau ya pengalaman yang ketiga ini diceritakannya tentang kapan awal mulanya antara Bapak Habibie dan Ibu Ainun itu bertemu. Nah ini dia puncaknya atau reorientation atau summary dari kejadian yang ada di event ketiga ini. They fell in love and married on May 12, 1962. Artinya akhirnya mereka pun jatuh cinta dan menikah pada bulan Mei tanggal 12 tahun 1962. Jadi itu sedikit penjelasan tentang biographical recount text. Semoga bisa bermanfaat and hopefully it will be useful in your learning activities, and see you on other occasion. Never stop learning. Good luck and thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.